Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Audi. Di kali ini saya akan membahas tentang sosiologi sastra dalam novel Dua Ibu karya Arswendo Atmowiloto. Mari kita simak bersama-sama. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian sosiologi sastra. Sosiologi sastra adalah salah satu pendekatan dalam kajian sastra yang memahami dan menilai karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi sosial atau kemasyarakatan menurut Damono dalam Wiyadmi tahun 2013. Sosiologi sastra yang memahami fenomena sastra dalam hubungan dengan aspek sosial merupakan pendekatan atau cara membaca dan memahami sastra yang bersifat interdisipliner yang melibatkan sosiologi. Singwood dalam Wiyadmi 2013 mengungkapkan bahwa sosiologi adalah studi yang ilmiah dan objektif mengenai manusia dalam masyarakat serta studi mengenai lembaga-lembaga dan proses sosialnya. Sosiologi berusaha menjawab pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa masyarakat itu bertahan hidup. Santoso dan Wahyu Ningtyas pada tahun 2011 menyatakan karya sastra itu unik karena merupakan perpaduan antara imajinasi pengarang dengan kehidupan sosial yang kompleks. Oleh sebab itu, sering dikatakan bahwa karya sastra dapat dianggap sebagai cermin kehidupan sosial masyarakatnya, karena masalah yang dilukiskan dalam karya sastra merupakan masalah-masalah yang ada di lingkungan kehidupan pengarangnya sebagai anggota masyarakat. Berikut adalah penjelasan dari ketiga pendekatan sosiologi sastra yang dapat digunakan untuk mengkaji sastra. Yang pertama ada sosiologi pengarang. Sosiologi pengarang berhubungan dengan profesi pengarang dan institusi sastra. Dapat dikatakan bahwa sosiologi pengarang adalah kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian pada pengarang sebagai pencipta karya sastra. Kajian sosiologi pengarang antara lain adalah meliputi yang pertama ada status sosial pengarang, ideologi sosial pengarang, latar belakang sosial budaya pengarang, posisi sosial pengarang dalam masyarakat pembaca yang dituju, mata pencarian sastrawan atau dasar ekonomi produksi sastra. Yang terakhir ada profesionalisme dalam kepengarangan. Masuk yang kedua ada sosiologi karya sastra. Sosiologi karya sastra adalah kajian sosiologi sastra yang mengkaji karya sastra dalam hubungan dengan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Beberapa wilayah atau yang menjadi kajian utama dalam sosiologi karya sastra meliputi yang pertama itu isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam hal karya sastra yang berkaitan dengan masalah sosial. Yang kedua ada mengkaji sastra sebagai cermin masyarakat atau bias realitas dari kenyataan. Dan yang terakhir ada mengkaji sastra sebagai dokumen sosial budaya yang mencatat kenyataan sosial budaya suatu masyarakat pada masa tertentu. Yang ketiga ada sosiologi pembaca. Sosiologi pembaca merupakan salah satu model kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian kepada hubungan antara karya sastra dengan pembaca. Hal-hal yang menjadi wilayah kajian sosiologi pembaca antara lain adalah pertama, permasalahan pembaca dan dampak sosial karya sastra. Kedua, sejauh mana karya sastra ditemukan atau tergantung dari latar sosial. Dan yang terakhir, perubahan dan perkembangan sosial. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori sosiologi sastra pada novel Dua Ibu karya Arswendo Atmowiloto. Yang pertama ada pandangan dunia pengarang dalam novel Dua Ibu adalah kasih sayang ibu dengan menyertakan perjuangan hidup, budaya Jawa, dan keyakinan. Yang kedua ada pandangan pengarang terhadap tokoh wanita dalam novel Dua Ibu adalah wanita mandiri yang terkadang menjadi korban penindasan pria, namun pada sisi lain pengarang juga berharap bahwa wanita harus patuh pada suami. Yang ketiga, karakter tokoh dan hubungan antar tokoh dalam novel Dua Ibu karya Arswendo Atmowiloto adalah Ibu Mamit Solemah, Tante Mirah, Adam, dan Ratsih. Tokoh utama dalam novel ini adalah Ibu dan Mamit, sedangkan yang lain juga ditampilkan dengan pertimbangan bahwa intensitas kemunculan banyak dan
turut mempertajam serta menunjukkan peranan perwatakan tokoh utama. Sekian pembahasan saya tentang teori sosiologi sastra kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan jika ada yang kurang, mohon bisa dicari di referensi yang lain. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya. Bye bye.